tes tes Iya. tes.
Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan TFL. Tetap semangat ya untuk mengikuti pelatihan pada sesi ini. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan TFL. Materi untuk sesi kedua sesuai jadwal adalah materi operasional dan pemeliharaan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat Bapak Asep Saifuddin sebagai narasumber, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, yang kami cintai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan TFL seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum penyaji menyampaikan materi, kami sedikit membahas masalah pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber. Pada intinya materi membahas masalah teknik pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana terbangun yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan SOP KKP sebagai lembaga yang diharapkan mampu menindaklanjuti untuk pemeliharaan secara tepat. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan di lapangan nantinya. Namun sebelumnya kami bacakan beberapa acara atau ketentuan dalam kegiatan pelatihan ini, bahwa narasumber kami beri waktu selama 2 jam meliputi penyampaian dan tanya jawab. Selama narasumber menyampaikan materi tidak ada interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materi, maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kepada Bapak Asep Saifuddin dapat menyampaikan materi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pauji. Mungkin tadi udah diperkenalkan, cuma akan saya kembali lagi untuk mengingatkan, memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin. Fokus pembicaraan materi ini kita akan membahas tentang rencana operasional dan pemeliharaan. Nah, kenapa sih kita tekankan ke rencana operasional dan pemeliharaan? Kami ingin bangunan infrastruktur yang terbangun ini keberlanjutannya dapat dijaga oleh masyarakat. Selain itu, karena kita fokusnya di daerah remote, kita pengen teman-teman bisa menginisiasi minimal ke levelan desa untuk replikasi program sanitasi pedesaan padat karya. Itu mungkin salah satu output yang pengen kita kejar ya, agar keberlanjutannya bisa terjaga. Nah, yang menarik ini tentang ROP ini, saya rasa beberapa teman-teman secara ada 2 TFL, yaitu teman-teman TFL teknik dan pemberdayaan. Nah, aspek TFL teknik nanti memberi masukan kepada teman-teman TFL pemberdayaan agar bisa mensosialisasikan ke masyarakat tentang pemeliharaan sarana sanitasi yang kita bangun. Boleh ke bahan tayangnya, Pak? Silakan. Oh iya, saya juga mohon maaf, saya belum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Ini menarik ya, di kelas ini ada 2 wilayah, wilayah barat yang diwakili oleh Sumatera Utara dan wilayah timur oleh teman-teman dari Pegunungan Arfak ya. Tadi saya sempat melihat juga ada teman-teman Advisory ikut serta, Pak Haji Roni. Salam hormat buat Pak Haji Roni. Mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan PKS di
Kabupaten Arpak itu sendiri. Oke, kita selanjutnya masuk ke operasional dan pemeliharaan untuk kegiatan sanitasi pedesaan padat karya. Boleh di next, Pak? Nah, output dari tujuan pelatihan adalah agar teman-teman bisa menguasai teknik pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana dari program sanitasi pedesaan padat karya. 2. Pengelolaan kelembagaan KPP. Sudah jelas di program kita ada 2 OM, organisasi masyarakat yang terlibat dalam proses sanitasi pedesaan padat karya ini. Yang pertama adalah KSM. Tugas dan fungsi KSM adalah melaksanakan pembangunan fisik dari program sanitasi pedesaan padat karya. Satu lagi, organisasi masyarakat yang disebut dengan KPP. Apa itu KPP? KPP adalah kelompok pemanfaat dan pemelihara yang bertugas memelihara infrastruktur yang sudah dibangun. Next. Nah, output tadi sudah saya jelaskan secara singkat ke teman-teman. Output pertama adalah teman-teman tenaga fasilitator lapangan dapat memfasilitasi KPP agar memiliki draft SOP. SOP itu apa? Adalah sarana operasi dan pemeliharaan sanitasi yang terbangun. Ada beberapa tipe, bisa toilet plus septic tank atau septic tanknya aja, ada yang septic tank 5-10 KK. Yang kedua, teman-teman TFL dalam hal ini fasilitator pemberdayaan maupun teknik memiliki draft struktur organisasi dan tata kelola yang jelas. Yang terakhir, outputnya adalah memiliki rencana kerja penguatan dan pengorganisasian pemanfaat. Nah, rencana kerja penguatan dan pengorganisasian pemanfaat selain fokus terhadap pemeliharaan infrastruktur yang terbangun adalah melakukan proses penguatan PHBS. Apa itu PHBS? Pola hidup bersih dan sehat. Inilah yang menarik di program kita ya. Kita coba merubah kebiasaan di masyarakat dari yang biasanya BABS sembarangan di sungai, terus di kebun, agar dikonversi ke septic tank, ke toilet, agar tidak mengganggu terhadap proses pencemaran di lingkungan masyarakat itu sendiri. Next, Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur organisasi KPP. Ada ketua itu ada pembina dan pelindung, di bawah strukturnya ada bendahara atau sekretaris, terus ada seksi-seksi, ada 3 seksi, seksi usaha dana, seksi operasional dan pemeliharaan, dan seksi kesehatan. Nah, ini mungkin yang terdapat di pedoman. Nah, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pak, apakah bisa dikembangkan menjadi lebih luas struktur organisasinya? Saya rasa bisa dilaksanakan. Kalau teman-teman mau ada penambahan seksi-seksi, bagi yang beberapa masih proses perencanaan RKM ya, bisa dikembangkan lagi. Yang di pedoman itu hanya sekedar contoh yang ideal, bisa dikembangkan lagi. Nah, setelah dibentuk KPP, KPP itu berbeda dengan KSM. Kalau yang namanya KPP, secara legalitas cukup disahkan oleh unsur desa. Dalam hal ini kepala desa atau kelurahan, tergantung lokasinya. Kalau KSM, secara legalitas itu disahkan oleh pihak KPA, bisa aja minimal PPK yang mengesahkan KSM. Next. Nah,
Selanjutnya, tusi, tugas dan fungsi dari kelompok pemanfaat dan pemelihara. 1. Merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaat sarana. Yang kedua adalah mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan melaporkan secara rutin tentang operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya, yang ketiga, tusi dari KPP mengoperasikan dan memelihara sarana fisik program sanitasi pedesaan padat karya. Jujur saja teman-teman, membangun itu gampang, tapi memelihara adalah hal tersulit. Karena kegiatan kita adalah kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat, saya harapkan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, terutama untuk iuran dan pemeliharaan. Yang keempat, tusi dari KPP adalah mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin. Nanti kita akan membahas tentang mekanisme SOP-nya. Yang kelima, mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah sarana pengguna. Apabila mau ada replikasi program, saya rasa dengan fokus ada beberapa sumber dana yang bisa dipotensikan, bisa untuk penambahan sarana pengguna, misalkan menggunakan dana desa, atau misalkan di tempat Bapak Ibu ada program lain sejenis, bisa mengadakan untuk pemanfaatan. Yang keenam adalah melakukan kampanye PHBS. Tadi saya sudah tekankan kampanye PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana ketika teman-teman agak sedikit lemah untuk penguatan PHBS? Strategi yang pertama bisa dilakukan oleh teman-teman adalah untuk penguatan PHBS di masyarakat, rata-rata ya yang untuk program sanitasi pedesaan padat karya ini, karena lokasinya sebetulnya direktif dan fokus utama adalah pencegahan stunting atau anak kerdil, teman-teman bisa kerjasama dengan Kesling, Kesehatan Lingkungan, untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Apalagi di era pandemi ini ya, di kegiatan adanya virus corona, saya rasa teman-teman harus bisa melakukan penguatan-penguatan di masyarakat. Misalnya kegiatan cuci tangan pakai sabun bisa lebih efektif. Selanjutnya, nah, peran pengurus KPP ada 4 komponen. Yang pertama adalah mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yang telah dibuat. Yang kedua, dapat menjamin kepentingan pengguna dan mencarikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, peran pengurus KPP mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain. Misalkan dengan lembaga kesehatan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah gitu. Dan yang keempat adalah mampu menerapkan sanksi bagi pelanggar peraturan. Yang namanya organisasi pasti ada yang namanya aturan main. Dan ada poin sanksi-sanksi bagi yang melanggar. Nah, penguatan KPP agar infrastruktur yang dibangun itu dapat terus dipelihara dengan baik. Selanjutnya, Pak. Nah, inilah salah satu tugas pokok dan seksi dari KPP. Ini yang menarik ya, boleh saya langsung interaktif Pak ya? Sebetulnya yang menarik ini kebetulan kami punya teman dan sahabat dari Kalimantan Selatan nih ya. Pak Haji Roni, boleh ikut bergabung dengan saya Pak Haji? Ini selalu menarik. Oke. Nah ini, siap Pak Haji.
Pak Haji, ini yang menarik ya. Selama ini kan sebetulnya karena ini individual, keberlanjutan programnya kan agak sedikit kurang ya Pak ya. Karena kan untuk membayar iuran, dia pasti akan memelihara itu infrastruktur itu sendiri. Nah, boleh di-share pengalaman teman-teman di Kalimantan Selatan, Pak Haji, agar keberlanjutan KPP itu dapat berjalan sinergis, Pak. Mungkin boleh di-share trik-triknya, Pak Haji Roni. Ini agak menarik nih, karena ada Pak Haji. Silakan Pak Haji. Kedengaran, Kang? Kedengaran, Pak? Baik, teman-teman semua, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit cerita, saya tahun lalu juga sama kayak teman-teman, mendampingi di lapangan untuk Kandes Padat Karya 2019. Saya pada waktu itu di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di kita tahun lalu Kang Asep, Ya, kita siap. sadari kan ini individual ya mayoritas, sehingga di sana itu kebetulan pada waktu kita berkoordinasi, kita selalu setiap bulan berkoordinasi dengan Dinas PU, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas PMD dan Dinas Sosial. Dari Dinas PU kita ketahui bahwa ternyata di kabupaten itu sudah ada IPLT Kang Asep. Oke. Nah, menariknya lagi, mereka juga punya perda air limbah, punya perda untuk namanya pungutan untuk retribusi limbahnya. Sehingga kita ketahui bahwa ternyata 1 kubik itu kan biayanya 150.000. Nah, sehingga begitu kita bagi, kita kan punya 5 tahun Kang untuk jangka waktu penyedotan. Nah, itu salah satu yang meringankan. Jadi begitu bangunan selesai, mereka langsung ikut menjadi anggota layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi kan ringan tuh Kang. 60 bulan, 150.000 dibagi 60 bulan, itulah yang dikelola KPP untuk setiap bulannya Kang Asep. Terima kasih Kang. Pak Haji, mohon maaf, iuran yang ideal di Tanah Bumbu itu kira-kira berapa nih? Agar teman-teman ketika melakukan advokasi di masyarakat, dapat ada bayangan untuk proses advokasi di masyarakat itu sendiri. Berapa idealnya Pak sebetulnya per rumah? Jadi pada waktu itu kita kan untuk kalau 150.000 itu kan kalau 60 bulan hanya 2.500 kan per bulannya. Nah itu kita mintakan mereka antara 5.000 sampai 10.000 per bulan. Nah kenapa jadi ada lebih? Karena kadang-kadang pemeliharaan kita kan juga tidak cuma penyedotan. Terutama gini kan, ternyata ada beberapa warga yang ternaknya itu tidak dikandangkan tapi bebas gitu loh kan. Kadang-kadang pipa pen kita patah. Nah itu kan kasihan tuh kalau mereka tidak siap karena mayoritas kan MBR Kang Asep. Iya betul. Jadi kalau dana jadi antara 5.000 sampai 10.000 itu tidak terlalu memberatkan untuk mereka Kang Asep. Baik, terima kasih masukannya Pak Haji. Nah, itulah fungsi dari KPP agar infrastruktur yang kita bangun dapat berlanjut, dapat lestari. Nah, ada beberapa tugas pokok dan dari seksi-seksi yang tadi ini langsung naik aja, Mas. Nah, ini outputnya tujuan operasional dan pemeliharaan saya akan ulangi lagi agar teman-teman KPP dapat melakukan pemantauan rutin berkala untuk mengetahui kerusakan dari sarana prasarana yang terbangun, melakukan rehabilitasi tepat waktu dan melakukan pemeliharaan sesuai SOP. Boleh di next Mas? Nah, apa-apa aturan main agar infrastruktur kita tetap terjaga dengan baik? Yang pertama, kita harus menjaga infrastruktur kita, Mas. Boleh di ini? Oke, kita langsung aja ya, Mas. Bagi teman-teman, ini anggap aja contoh bangunan toilet kita, mungkin ya. Maaf, gambar saya kurang baik.
Ini adalah septic. Ini adalah toilet kita. Nanti connect ke sini, ke septic, dan ini adalah resapan. Ini grass trap yang dari rumah. Nah, ini grass trap yang dari rumah, nanti connect ke resapan. Nah, fungsi septic kita, satu, mengelola black water. Fungsi resapan mengelola dari dapur dan septic. Boleh ke bahan tayang kembali, Mas? Agar keberlanjutan kita baik ya, sebetulnya ya, sorry, saya mulai asik kalau berdiri ya. Nah, yang pertama adalah air limbah domestik yang masuk ke tangki septik adalah air limbah yang berasal dari kloset. Black waternya ya, ingat. Yang kedua, agar pemeliharaannya baik, hindarkan memasukkan bahan yang beracun seperti pestisida, bahan pemutih, cairan pembersih keramik, cat, thinner, busa, sabun cuci pakaian, dan sejenisnya. Kenapa bahan kimia tidak boleh masuk ke septik? Saya akan coba bertanya. Kenapa tidak boleh masuk ke septik? Pak Eprianus Lapau, boleh dijawab? Kenapa kita nggak boleh memasukkan bahan beracun ke septik? Pak Septianus, saya lihat ada yang namanya Pak Septianus, boleh di-share? Saya akan langsung bertanya nih ya, beda nih. Pak Septianus, halo. Kenapa nggak boleh langsung masuk ke septik bahan kimia? Halo? Halo? Ya, Siap? Pak Septianus, saya ada pertanyaan. Tantangin dong. Kenapa bahan kimiawi, ya, kenapa bahan kimia tidak boleh masuk ke septik, Pak? Oh, nanti bentar-bentar lagi tak telepon ya. Karena nanti di septic tank itu mudah membau dia bakal zat kimia. Jadi kalau organik dia mudah membusuk, dan kalau zat kimia itu Kenapa, Pak? mudah cuma baunya, Pak. Karena bau ya? Iya. Karena bau. Ada yang bisa menambahkan dari Pak Septianus? Saya akan langsung nunjuk aja nih, biar tidak bengong. Kenapa bahan kimia tidak boleh masuk ke septik? Pak Roni, ada tambahan? Yang ini kan teman-teman karena asumsinya bau. Ya. Bis. Kalau bahan kimia masukkan, itu berdampak sama bakteri yang ada di dalam. Betul. Penguraiannya akan terganggu kalau bakterinya berkurang. Demikian Kak Asep. Oh iya, iya betul. Karena proses kita dibantu dengan mikroorganisme, Pak. Kan ada yang namanya nanti dibangun rumah bakteri ya oleh teman-teman. Nah, tolong diusahakan dan dijaga agar bahan kimia tidak masuk ke septik. Karena proses mikroorganisme ini akan terganggu. Impact-nya apa, Pak? Akan cepat jenuh dan cepat penuh. Sehingga daya tahan septik akan harus terus-terusan disedot. Jadi proses yang dari toilet ke ini tolong dijaga ya, agar mikroorganisme itu
tetap tumbuh sehingga masa kuras dari toilet itu bisa berumur lebih panjang. Oke? Boleh ditampilin lagi bantainya? Nah. Yang ketiga, hindarkan dari padatan atau bahan yang sulit terurai seperti potongan kain, sisa makanan, potongan sampah, dan lain-lainnya yang masuk ke saluran pembuangan karena akan menyumbat aliran dan mengganggu proses pengolahan itu sendiri. Nah, yang keempat, hindarkan masuknya air hujan ke dalam tangki septik. Karena sifat air hujan itu pH-nya tinggi, sama seperti bahan kimia ya, nanti akan menghambat proses mikroorganisme yang ada di dalam septic tank. Terus, yang kelima, pemeriksaan kondisi air limbah di bak kontrol dengan membuka tutup bak kontrol dan membersihkan sampah-sampah atau padatan sulit terurai yang tersumbat di bak kontrol. Yang terakhir, ini penekanannya ke teman-teman ya, pemeriksaan kondisi air limbah di tangki septik hanya diperbolehkan melihat melalui lubang kontrol yang terdapat di tutup tangki. Selanjutnya Mas. Nah, kita lanjut lebih dalam lagi terhadap proses pemeliharaan toilet. Yang pertama itu lantai toilet hendaknya selalu bersih dan kering. Jadi kenapa harus selalu bersih dan kering? Kalau selalu basah akan mendatangkan vektor penyakit ya. Jadi arahan SOP ibu-ibu ke masyarakat dalam hal ini KPP, mohon kebersihan toilet ini benar-benar dijaga. Dua, tidak boleh ada sampah berserakan dan tersedia alat pembersih. Yang berikutnya, tidak ada genangan air di sekitar toilet. Yang keempat, ruang toilet dalam keadaan baik dan tidak ada lalat atau kecoa. Kelima, untuk pemeliharaan toilet yang ideal adalah tempat duduk selalu bersih dan tidak ada kotoran yang terlihat. Yang terakhir, tersedia air bersih dan alat pembersih di dekat toilet. Kita harus ada selalu air bersih di toilet. Kenapa fungsinya? Karena agar memplasing hasil proses BAB penerima manfaat. Selanjutnya, Mas. Nah, waktu pengurasan tangki septik. Waktu pengurasan yang ideal untuk tangki septik adalah dilakukan secara berkala, yaitu setiap 2-3 tahun sekali, atau cek volume lumpur secara berkala 6-12 bulan. Kecuali ada hal yang di luar rencana, sehingga tangki septik ini bermasalah sebelum jadwal pengurasan. Nah, kenapa tangki septik ini bermasalah sebelum jadwal pengurasan? Karena ada beberapa komponen yang saya bilang tadi, seperti bahan kimia masuk ke tangki septik, air hujan masuk ke tangki septik, sehingga proses mikroorganisme yang ada di septik ini sendiri akan terhambat, sehingga cepat penuh. Nah, selanjutnya ke proses pengurasan. Pengurasan dilakukan oleh jasa penyedotan resmi menggunakan truk tangki pengangkut lumpur tinja. Yang berikutnya, penyedotan harus melalui lubang kontrol tangki septik ya. Teman-teman ingat nih, ini dasar-dasar untuk operasional dan pemeliharaan bagi KPP. Terus, selang penyedotan lumpur tinja terhubung langsung dengan truk pengangkut lumpur tinja sehingga cairan lumpur tinja itu tidak tercecer. Selanjutnya disarankan agar KPP untuk tidak menyedot lumpur tinja sampai habis agar bakteri masih tersedia untuk melanjutkan proses penguraian. Kalau kita tersedot habis pas waktu penyedotan, otomatis bakteri itu habis sehingga ada
proses lagi untuk mengembangkan mikroorganisme yang ada di septic. Oke, setelah penyedotan selesai, ini bagi SOP penyedotan lumpur tinja ya, maka tangki septik tersebut dapat digunakan kembali seperti biasa. Penekanannya adalah untuk tujuan pemeriksaan tidak diperbolehkan bagi yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam tangki septik, karena itu tidak sehat juga dan sedikit berbahaya ya. Dan yang terakhir, dalam proses pengurasan itu sebaiknya teman-teman mengedukasi, sebaiknya saat akan dilakukan pengurasan, petugas dilengkapi dengan APD. Seperti APD itu apa? Alat pelindung diri seperti sepatu, memakai sarung tangan karet untuk menghindari kontak langsung dengan semua bahan dan limbah, termasuk menggunakan masker hidung dan mulut untuk masuknya kuman patogen. Nah, karena kita emang gerakan sanitasi, sebaiknya proses pengurasan ini dilakukan orang-orang profesional. Selanjutnya, Mas. Nah, aspek utama operasional dan pemeliharaan. Satu, ini ada 3 aspek ya yang harus ditekankan kepada penerima manfaat. Yang pertama itu pengelolaan prasarana. Teman-teman, saya harapkan membuat SOP pengelolaan prasarana yang terbangun, membuat strategi penyuluhan, melakukan strategi pengelolaan dana secara administrasi. Karena ini dananya dana masyarakat, maka proses transparansi ini tetap harus dilaksanakan. Ingat ya, harus dilaksanakan proses transparansi. Meskipun jumlahnya dikit dan tidak banyak, dengan adanya partisipasi aktif di masyarakat ya teman-teman sekalian, saya rasa harus tetap terbuka secara manajemen keuangannya. Nah, yang kedua, pengecekan fasilitas secara berkala. Berkala itu bisa dilaksanakan secara harian, mingguan, bulanan, semester, tahunan, agar infrastruktur kita betul-benar terjaga dengan baik. Terus pemantauan effluent secara berkala. Selanjutnya, Mas. Nah, kemampuan teknis apa sih yang harus dilakukan dan dimiliki oleh personil KPP? Pertama, dia harus mengenal data penerima manfaat. Yang menarik sebetulnya ya, teman-teman kan melakukan proses pemetaan sanitasi. Terus melakukan outputnya kepada diperkecil lagi ruang lingkupnya ke penerima pemanfaat. Kenapa? Oh, sorry. Ke penerima pemanfaat. Usahakan teman-teman KPP itu tahu penerima manfaatnya di mana aja gitu. Agar dia bisa melakukan rencana kerja yang ideal bagi masyarakat. Yang selanjutnya, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dalam hal ini dari aspek iuran masyarakat. Terus partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat apa? Yang pertama mungkin memelihara infrastruktur yang telah kita bangun. Yang kedua adalah iuran. Terus bagaimana agar kita masyarakat mau berpartisipasi, berikan penyuluhan, advokasi dan edukasi yang lebih instan di masyarakat. Oke, selanjutnya, Mas, kita lanjut ke pemeliharaan. Next. Nah, ada 3 level pemeliharaan.
Yang pertama adalah predictive maintenance atau pemeliharaan prediktif. Apa itu sih pemeliharaan prediktif? Pemeliharaan prediktif adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk memprediksi kapan akan terjadi kerusakan. Yang kedua, pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance, pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Yang terakhir adalah breakdown maintenance, pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan dilakukan setelah terjadi kerusakan. Selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah contoh pemeliharaan grass trap. Pemeliharaannya dilakukan 1 kali 3 sehari. Tutup bak harus rapat. Kenapa sih tutup bak itu harus rapat? Karena kita takut ada genangan sehingga menyebabkan vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, itu kan jadi harus tertutup. Problem dari grass trap itu biasanya adanya lemak apung, endapan lemak, dan kalau tidak dipelihara dengan baik, endapan lemak itu akan menimbulkan bau. Jadi teman-teman harus melakukan penguatan ke masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan grass trap. Selanjutnya, Mas. Nah, ada tata cara perawatan untuk tangki septik dan perpipaan. Boleh next. Nah, intinya dalam pemeliharaan ini diperlukan kedisiplinan semua pihak. Kedisiplinan itu dari siapa? Dari KPP. Dalam melakukan pemeliharaan menjadi kunci baik atau tidaknya sarana sanitasi yang telah terbangun. Jika terlalu sering perbaikan karena ketidakdisiplinan, maka yang merasakan juga penggunanya itu sendiri. Next, Mas. Nah, untuk penerima manfaat, bisa lanjut lagi, Mas. Nah, ini kan infrastruktur yang kita bangun ini adalah SPAL DS. Akan berfungsi baik jika kita memasukkan limbah yang benar. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika mengedukasi masyarakat, tolong arahkan jangan memasukkan limbah padat ke jamban karena akan menyumbat saluran sehingga infrastrukturnya akan menjadi idle. Terus usahakan jangan membuang bahan kimia ke saluran karena akan mematikan bakteri di tangki septik. Seperti penekanan yang tadi awal, sehingga septik ini bakal cepat penuh, Pak. Nah, terus yang terakhir, jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur. Karena ketika mengering, bisa menghambat minyaknya itu akan menyumbat pipa ya, harus diperhatikan ya. Jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan. Karena ketika mengering, lemaknya dapat menyumbat pipa. Next. Terima kasih. Oke, sebetulnya gini ya Pak ya. Kalau kita, maaf Mas, orientasikan untuk kegiatan kita, di mana KPP bergerak, mulai bergerak. KPP mulai bergerak. Kapan KPP mulai bergerak? Bu Imlani nada dap. Kapan KPP mulai bergerak, Bu?
Bu Irlani? Kapan KPP mulai bergerak? Setelah dibentuk, Pak. Setelah bentuk. Bergeraknya ngapain, Bu? Setelah dibentuk ya. Menentukan iuran. Iuran langsung jalan, Bu. Iuran langsung jalan, Bu, setelah dibentuk. Setelah disepakati loh, Pak. Setelah disepakati. Kapan dia jalan, Bu, iuran? Kapan iuran jalan? Setelah selesai konstruksi, Pak. Setelah selesai konstruksi. Konstruksi selesai baru jalan. Oke. Ada yang mau kasih masukan? Tambahan? Mas Koni dari Nias Utara? Sorry. Enggak, kebiasaan. Mas Koni, apa Bu Koni ya? Ada tambahan kapan KPP mulai aktif? Setelah Kenapa, Bu? Pak, Ya, siap. setelah serah terima KTP. Setelah serah terima. Ya, siap. Setelah serah terima. Ada lagi yang bisa kasih masukan? Ada lagi, Bu? Bu Koni? Setelah serah terima. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Terima kasih, Bu, masukannya. Sekarang saya tanya lagi nih. Bu Lestari, ada tambahan, kapan KPP mulai bergerak? Bu Koni, silakan. Ya, Pak. Oke. Ada tambahan, KPP itu mulai bergerak dari beberapa teman-teman. Yang pertama adalah bergerak setelah dibentuk. Yang kedua, aktif mulai iuran setelah dibentuk. Terus dia bergerak ketika konstruksi selesai. Yang terakhir adalah KPP mulai bergerak setelah serah terima. Silakan, ada tambahan? Pak Roni mungkin bisa menambahkan kapan KPP mulai bergerak. Silakan Pak Haji. Ya, sebenarnya setelah mereka menerima SK, mereka sudah mulai bisa beraktivitas. Dan tentu mereka juga bisa melaksanakan edukasi di masyarakat. Oke. Jadi pada waktu teman-teman TFL berkegiatan, saat itu sudah mulai dikenalkan bahwa ini loh nanti yang akan menyambut kelanjutan dari kegiatan kita. Nah, Baik. sehingga mereka juga tidak hanya menunggu setelah serah terima beraktivitas, tapi sebelum itu juga bisa pada waktu mereka sudah menerima SK Kang Asep. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya akan coba kasih masukan sebentar ya. Kita kan ada yang namanya organisasi yang dibilang KPP. Yang namanya organisasi pasti ada yang namanya RK. Apa itu RK? Bukan Ridwan Kamil ya, tapi rencana kerja. Rencana kerja KPP apa aja disesuaikan dengan tusi masing-masing. Nah, selanjutnya kan ada rencana kerja nih. Beberapa penguatan sebelum infrastruktur dalam proses pembangunan ada yang namanya seksi misalkan penyuluhan. Nah, teman-teman dari seksi penyuluhan ini melakukan edukasi tentang tata cara SOP yang baik ke masyarakat. Yang kedua, misalkan
ada seksi pendanaan, ini yang bertugas untuk melaksanakan berapa iuran yang ideal dan skema penarikan. Dalam program sanitasi pedesaan padat karya, kalau kita jabarkan sebetulnya ya, kan alur proses pencairan ini ada yang tahap pertama. Terus dari tahap pertama sebesar 70%. Dan kedua adalah 30%. Nah, sebelum melakukan proses pencairan dana, ini kan ada yang namanya commissioning test. Nah, dalam hal ini, ketika melakukan proses commissioning test dari tahap 1 menuju tahap 2, saya rasa KPP itu harus langsung aktif mengedukasi masyarakat. Jadi dari sini sudah ditentukan iuran yang ideal. Terus tusinya masing-masing udah mulai bergerak. Oke. Selanjutnya, Mas, boleh bantainya, Mas? Oke, enggak, udah habis. Selanjutnya saya akan membuka forum tanya jawab ya. Kalau boleh saya curhat sedikit ya, Mas ya. Ini saya coba mereview dari anggaran dana ya. Sebetulnya kan 60% ini kita fisik, 60% fokus ke fisik, 35% upah, 5% biaya. Saya coba mereview dikit ya, 5% BOP. Nah, untuk penguatan KSM bisa menggunakan dana 5%. Misalkan melakukan kampanye PHBS. Pak, bagaimana agar efektif nih? Rata-rata ketika kita mengedukasi masyarakat, kalau dalam ucapan verbal aja kurang mengena ke masyarakat. Yang idealnya berarti salah satu strategi teman-teman agar SOP berjalan baik kan diperlukan visualisasi. Misalkan bikin stiker. Nah, dari komponen ini untuk penguatan di masyarakat terhadap SOP bisa diambil dari komponen yang 5%. Oke, selanjutnya mungkin saya akan coba buka dialog dengan teman-teman. Silakan bertanya. Udah ada yang bertanya, Pak? Silakan. Biasanya gimana? Ada yang mau bertanya dari teman-teman TFL? Gimana nih? Apa udah cukup clear? Mungkin ada beberapa TFL ataupun yang tahun kemarin ada yang bisa bercerita. Pak Haji, ada yang dari TFL kegiatan tahun kemarin nggak, Pak Haji Roni? Misalkan dari Papua. Dari Tegang mungkin sebentar Pak, saya teman-teman Tegang, Bu Frederica
mungkin bisa cerita pernah ikut tahun lalu, atau Bu Maria yang pernah ikut tahun lalu. Silakan sharing-sharing cerita. Baik, Bu Maria. Atau yang sekarang ya. Oke. Kira-kira Siap. untuk menyusun SOP apa kesulitannya biar bisa tanya ke Pak Asep sekalian. Baik Bu Maria, silakan sharing tentang pengalamannya tahun kemarin dan strategi agar keberlanjutan program ini dapat dipelihara terus oleh masyarakat. Strategi Bu Maria itu seperti apa ya? Bu Maria itu pemberdayaan atau teknik ya? Silakan Bu Maria. Ya siap, silakan bercerita Bu Maria. Terima kasih. Ya, untuk kalau saya sendiri, ini cuman kalau untuk pengalaman saya baru Pak di sini. Jadi ada Bapak yang sudah pengalaman ini. Ini dari Manokwari kan saya. Siapa Bu namanya Bu? Yang dari Manokwari. Boleh di-share ilmu-ilmu untuk keberlanjutan program Pak dari pengalaman tahun kemarin Pak. Persilahkan. Ya memang untuk KPP sendiri itu ada iuran. Iuran dari masyarakat itu Rp1.000, kemudian pemerintah kampung juga ada mengalokasikan anggaran sedikit dari anggaran dana desa itu untuk membantu pemeliharaan fasilitas yang kami. Wah, ini nih ada sesuatu yang menarik nih dari teman-teman ini. Ada ternyata pemeliharaan dari dana desa nih. Saya pengen tahu Pak, agar dana saya pengen tahu strategi untuk mekanisme pemeliharaan dari dana desa Pak. Ini menarik nih, agar bisa diduplikasi oleh teman-teman nih. Bagaimana dana desa itu bisa masuk ke program kita untuk berpartisipasi dalam hal pemeliharaan nih Pak. Aturan mainnya seperti apa sih Pak? Sama tahapannya seperti apa Pak? Agar dana desa ini bisa masuk untuk aspek pemeliharaan Pak. Jadi itu kesepakatan bersama dari masyarakat di kampung. Mereka sepakat itu kita tahu bantuan dana dari desa itu digunakan apabila misalnya pemeliharaan anggaran pemeliharaan yang dibutuhkan itu misalnya lebih besar dari iuran yang terkumpul. Itu baru bisa digunakan, tapi kalau tidak akan digunakan Pak. Oh begitu. Jadi kalau pengumpulan iurannya lemah atau kurang untuk pemeliharaannya, maka akan menggunakan dana desa ya? Oke. Pak, bagaimana sih caranya agar bisa dana desa masuk Pak? Ini sesuatu yang menarik ya bagi saya sendiri ya. Dana desa bisa masuk untuk aspek pemeliharaan. Mekanismenya itu seperti apa Pak? Apakah dari Musrimbangdes atau bagaimana Pak gitu? Ini yang menarik nih. Silakan Pak. Masyarakat di kampung Pak, dengan kan mereka rembuk. Jadi mereka rembuk Musrimbangdes lalu dianggarkan ya? Iya, alokasikan begitu. Oke, terima kasih masukannya. Nah, Pak Haji Roni juga mungkin bisa menambahkan nih. Ini yang agak sedikit menarik ya Pak Haji Roni nih. Ternyata anggaran pemeliharaan itu bisa masuk loh untuk program sanitasi pedesaan padat karya ini gitu. Jadi bisa partisipasi aktif dari program lain untuk keberlanjutan ini program Pak Haji nih. Ini menarik nih Pak Haji nih. Mekanisme dana desa itu seperti apa sih biasanya Pak Haji gitu? Boleh kasih masukan ke teman-teman juga Pak Haji Roni? Silakan. Jadi memang kita sendiri
support sekali sama pemerintah desa, baik karena fasilitas yang kita pakai untuk rembuk-rembuk maupun hal yang lainnya. Nah, dalam perjalanannya umumnya kepala desa itu pengen seluruh warga yang belum punya jamban tercover dengan program. Padahal kita ada keterbatasan dari dana yang ada, mungkin penerima manfaatnya masih belum mencukupi keseluruhan. Salah satunya seperti itu. Jadi biasanya itu mereka juga antusias kan untuk membantu daripada proses di pemeliharaan. Karena kembali lagi ini kan MBR, mereka punya keterbatasan. Kalau di batasan iuran mungkin dia bisa, tapi kalau lebih daripada itu, nah dia akan kesulitan. Tapi memang prosesnya dalam melalui Musrenbangdes. Jadi usulan-usulan untuk perbaikan tentu dalam hal ini misalnya kan di dalam hal penyedotan. Penyedotan itu kan ada kategori lagi nih. Ada misalnya 25 kilo, ada 30 kilo, 35 kilo, tentu harganya akan berubah. Betul. Nah, coverage daripada kekurangan biaya itu yang dibantu oleh pemerintah desa kan. Nah, selain daripada itu, sebenarnya kita di dalam menetapkan seksi, bisa untuk seksi penyuluhan. Teman-teman bisa tuh menggunakan bidan desa atau perawat yang ada di sana. Sehingga mereka memang secara keilmuan sudah terbiasa untuk melakukan kampanye-kampanye PHBS. Jadwal-jadwal pun kita biasanya ikuti puskesmas. Mereka punya jadwal bulanan kan, Asep. Oh gitu. Kegiatan di penyuluhan. Hal-hal seperti itu kita, apalagi di masa seperti sekarang, kalau kita sendiri yang mengumpulkan akan kesulitan. Tadi Bu Tina udah cerita, lebih baik teman-teman yang datang ke rumah-rumah. Nah, tapi ada visit juga untuk ibu hamil dan yang lain kan itu dari pihak puskesmas itu juga akan memudahkan. Terakhir kita juga pernah melakukan terobosan dengan CSR kan Asep. Wah. Jadi ada yang namanya Unilever itu punya program. Dia bagi-bagi, dia kasih tahu cara sikat gigi yang benar gitu kan. Dia bagikan ke anak-anak Pepsodent, dia bagikan ke anak-anak sikat gigi. Nah, itu juga kita ambil, nggak banyak dananya, hanya 5-10 juta kalau dirupiahkan. Tapi barang-barang itu kita bagikan sekalian dengan kita melaksanakan TPS, sekalian kita melaksanakan kampanye PHBS. Jadi ada banyak hal yang bisa teman-teman kolaborasi dalam menjalankan kegiatan di bersama-sama dengan KPP-nya. Terima kasih Kang Asep. Makasih. Ternyata kan satu tangan ini akan terasa indah untuk keberlanjutan ketika banyak tangan yang terlibat dan semuanya berbuat setara, berperan bersama. Ternyata di program kita ini banyak kolaborasi yang bisa dilaksanakan untuk keberlanjutan program. Misalkan pengalaman yang pertama di Kalimantan Tengah tahun kegiatan 2019. Yang menarik ketika kolaborasi terjadi antara pemerintah daerah dan teman-teman tenaga fasilitator di lapangan, untuk pengurasan teman-teman pemerintah daerah itu sampai menyediakan motor septic untuk melakukan proses pengurasan. Terus tadi juga ada dari Papua ya kalau nggak salah ya. Ternyata dana desa itu bisa dipakai untuk pemeliharaan. Nah, saya mau ke teman-teman agar coba komunikasi lintas stakeholder agar kita bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Jangan hanya jalan sendiri. Saya sih penekanannya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya buka. Kalau enggak, nanti saya coba akan bertanya Pak kepada masing-masing daerah. Ada pertanyaan? Ini sederhana ya materinya ya sebetulnya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini dari provinsi mana aja Bu? Sumatera Utara? Gunung Sitoli dan Nias ya. Saya minta perwakilan dari teman-teman Gunung Sitoli satu aja. Progresnya sampai sejauh mana nih di Gunung Sitoli? Silakan perwakilannya dari Gunung Sitoli. Progresnya seperti apa untuk sekarang? Perwakilan dari Gunung Sitoli. Silakan Bu. Bu siapa ini namanya? Bu, tahapan di lapangan sudah sampai sejauh mana Bu?
untuk Gunung Sitoli? Silakan Bu. Selamat siang Bu. Tahapannya sudah sejauh mana Bu? Nah, kalau tahapan sampai sekarang progres di Gunung Sitoli itu sampai penandatanganan PKS Pak yang akan diadakan besok. Gitu. Baru PKS ya? Baik. Iya Pak. Berarti udah ada rencana kerja ya. Bu, mohon arah ke nanti ketika mengawal program, tolong nanti Ibu kan ada yang namanya Paskab ya, fasilitator kabupaten. Nah, iya Pak. Tolong nanti ketika udah mulai fisik diinformasikan setiap minggunya ya Bu ya, agar progresnya bisa terbaca. Terima kasih Bu. Selanjutnya dari Nias Utara ya, ada ya? Nias Utara. Perwakilannya tahapan sampai sejauh mana? Tahapannya sama kayak belum Pak. Oh, baru PKS juga ya? Oke. Kalau Papua sampai sejauh mana nih? Pegunungan Arfak ya? Pegunungan Arfak ya? Ya Pak. Di sana sampai sejauh mana Bu? Untuk Arfak? Udah kontrak apa belum? Belum proses fisik ya? Oh gitu. Berarti yang ini menarik nih, di kelas ini agak sedikit terhambat ya. Sebetulnya kan kita ada yang namanya program percepatan Bu. Nah tadi kan kemarin-kemarin teman-teman udah belajar yang namanya manajemen konstruksi, laporan penggunaan dana. Mohon ilmu yang sudah didapat ini, yang kemarin Ibu dapatkan, penguatan-penguatan, mohon diimplementasikan. Karena begini ya, program kita ini adalah program percepatan. Satu lagi program padat karya. Jadi sebetulnya kegiatan Ibu ini kami laporkan ke KSP, Kantor Staf Presiden. Mohon ketika mengawal proses konstruksi, aspek administrasi di lapangan juga yang dilaksanakan oleh teman-teman KSM pelaksana, mohon dikawal Bu. Dan ketika udah proses fisik, presentasi progres fisik ini harus teman-teman laporkan Bu, baik ke pihak fasilitator kabupaten maupun ke teman-teman balai prasarana wilayah. Oke, ada yang bertanya tentang OP? OP itu sangat sederhana ya. Asal kita menjaga baik sesuai aturan main yang sudah dibentuk, saya yakin infrastruktur kita akan terjaga dengan baik. Ada yang bertanya? Silakan. Simple kok. Gimana nih? Kenapa? Oke, siap. Ibu Sri, silakan. Dari Simalungun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, saya di sini mau bertanya. Nggih. Di Simalungun untuk progres kami sudah percaya dana sudah masuk ke KSM, cuma belum sebagian belum dicairkan karena alasan kami kan seharusnya kalau pencairannya itu ada dampingan dari TFL. Jadi karena berhubung kita ada pelatihan, jadi kami tunda sampai besok. Baik. Kemudian yang mau saya tanyakan, dan kami sudah mengadakan yang namanya kampanye kesehatan.
sekaligus untuk sosialisasi kepada pemanfaat tentang kegiatan ini, program ini, di mana setelah berbicara mengenai iuran untuk di pemanfaat di KPP, ternyata ada beberapa masyarakat yang mengatakan ini kan pribadi, pribadi. Yeah. Jadi kalau untuk pemeliharaan biar kami yang memelihara. Okay. Jadi untuk apa ada iuran-iuran seperti itu? Jadi nanti kalau ada kan kami yang melihara itu bahasanya. Jadi untuk apa ada? Jadi ada sebagian yang kurang respect dengan adanya iuran gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kan ya, oke. Nah, sebetulnya kan kita ingin kita kan masyarakat Indonesia ya, tingkat gotong royong dan guyupnya kan harus tinggi. Kenapa sih harus ada iuran sebetulnya ya? Kami ingin ketika ada infrastruktur nanti yang rusak sebetulnya dari dana iuran itu bisa fokus untuk perbaikan di satu tempat ini. Nah, bagaimana jika iuran itu susah untuk didorong dan komitmen warga agar memelihara itu sendiri. Nah, saya rasa bisa diarahkan aja. Nanti Ibu bikin berita acara tentang komitmen penerima manfaat ya, bahwa itu akan dipelihara sendiri oleh penerima manfaat. Dibuat acaranya aja Bu gitu. Jadi ketika ada apa-apa, Ibu punya dasar yang kuat gitu untuk keberlanjutannya gitu. Dibuat berita acaranya aja Bu yang terkait itu ya. Karena emang ini individual sih susah untuk bergerak seperti komponen sanimas reguler gitu. Dibuat berita acaranya aja ya untuk komitmen memelihara gitu. Selanjutnya dari teman-teman nggak ada. Ini materi emang sangat sederhana sih sebetulnya ya. Gimana? Sudah lelah? Apa mau pretest? Habis ini pretest ya Pak Pauji? Post-test? Gimana nih? Nggak ada yang bertanya lagi apa mau post-test? Pak Haji Roni? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan biar bisa tuntas. Karena memang menurut Pak Asep yang SOP itu sederhana, tapi adalah kunci teman-teman. Kunci keberfungsian kita ada di SOP ini. Contoh cerita ya Kang Asep. Baik, siap Pak Haji Roni. Cerita waktu kita keliling belum melaksanakan SOP karena ada sebagian yang bisa dilaksanakan berbarengan untuk sosialisasi SOP-nya, ada yang door to door. Nah itu ada salah satu penerima manfaat yang belum pakai, katanya dia ini rusak Pak, jadi kita nggak pakai. Loh, kok bisa sih baru dibikin udah rusak? Oh ternyata setelah kita lihat apa Bu yang rusak? Ini loh Pak, klosetnya nggak kering-kering, ada airnya terus. Oh iya, memang kalau yang namanya layar Amsel Bu, itu ada airnya di klosetnya. Nah, itu hal-hal sederhana, tapi bikin orang takut pakai Kang Asep. Karena mereka berpikirnya, oh rusak ya ini, nggak, kalau ada airnya nggak hilang-hilang katanya. Jadi memang SOP ini sesuatu yang sederhana, tapi paling penting untuk keberfungsian kita. Karena kalau kita tidak sampaikan bagaimana memeliharanya, kemudian bagaimana menggunakannya, tentu juga ini akan jadi MCK ya Kang Asep ya, kalau hari ini. Juga yang paling penting adalah air bersih teman-teman, karena syarat utama kita untuk menerima manfaat adalah ketersediaan air bersih untuk penggunaan. Bagaimanapun juga untuk pemanfaatannya kan juga harus ada air bersihnya. Jadi seperti itu yang harus kita sangat perhatikan di dalam pelaksanaan program Sandes. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan lagi ke Kang Asep atau ada yang bisa cerita
hal-hal yang udah dilaksanakan kemarin biar bisa jadi wawasan juga untuk kita semua. Di Papua Barat ini udah sebagian penarikan dana tahap 1, Bang. Jadi mudah-mudahan di minggu depan mereka juga udah bisa mulai start untuk konstruksi. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Haji Roni. Mungkin kalau ada yang mau sharing, teman-teman, pembelajaran dari tahun kemarin. Gimana? Oke, mungkin karena komunikasi ini kita udah tahu progres-progresnya. Mohon teman-teman mengawal program ini seefektif mungkin. Mohon kalau ada kendala, kita ada yang namanya fasilitator kabupaten, ada advisory, mohon dikomunikasikan, teman-teman juga di backup oleh teman-teman BPW provinsi. Mohon segala sesuatunya kalau ada kendala itu dilaporkan ke beberapa komponen tersebut. Nah, mungkin karena ini udah hampir selesai, mungkin saya minta moderator Pak Fauji untuk masuk dan menutup. Nanti ingat ya, saya minta arahan teman-teman karena ini proses e-learning. Teman-teman jangan lupa untuk absensi setiap kelas, karena gini, kita ada yang namanya evaluasi kinerja tenaga fasilitator lapangan. Salah satu komponen untuk penilaian teman-teman TFL nantinya ke kinerja ketika akhir tahun sudah selesai, komponennya ini dari e-learning juga ada bobotnya, Pak. Mohon absensi itu diisi oleh teman-teman TFL. Pak Fauji, silakan masuk untuk tutup. Karena udah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, silakan Pak Fauji. Terima kasih kepada Bapak Asep Saifuddin yang telah sudi membagi pengalamannya pada acara pelatihan hari ini. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada para TFL atas partisipasi dan aktif selama diskusi berantung. Kepada rekan-rekan TFL kita beri aplaus kepada Bapak narasumber kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama acara ya. Kepada rekan-rekan TFL yang tergabung dalam grup 4 atau Sumatera Utara dan TFL Kabupaten Arplak, dengan telah selesainya penyampaian materi pada sesi akhir ini, maka pelatihan pada grup 4 kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Selanjutnya kepada rekan-rekan TFL, mohon dapat mengisi lembar evaluasi dan mulai setelah pelatihan ini post-test dapat diisi sesuai link yang telah dibagikan. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.